De dan Ciara masuk ke dalam ruangan Andrew, dan ternyata Clarissa masih ada di sana. Saat itu Andrew sedang disuapi oleh Clarissa, membuat Ciara mengulum senyum. Dia terus menggandeng tangan De, hingga mereka berdiri tepat di sisi berangkar. Melihat siapa yang datang, Andrew langsung mengangkat wajahnya. Dia melihat Ciara yang tersenyum ceria, juga kedua tangan yang saling bertaut itu. Andrew langsung menghentikan kunyahannya, menatap sepasang kekasih yang baru saja resmi jadian. "Cia, apa maksudnya?" tanya Andrew to the point, dia bahkan menunjuk sesuatu yang sedang dia tanyakan. Ciara semakin melebarkan senyum, dia melepaskan genggaman tangan De, lalu berdiri di sisi tubuh Andrew. Dia bergelayut manja di lengan ayahnya sambil berkata, "Kenalkan, itu pacarku Dedi, calon menantumu." Terang gadis manis itu, De langsung tersenyum malu-malu saat Ciara memperkenalkan dirinya pada Andrew. Dia persis remaja yang baru saja mengenal kata cinta. Mendengar itu, Clarissa pun turut merasa bahagia, karena akhirnya mereka berdua berhasil mengungkapkan perasaan satu sama lain. Dia sangat yakin, Ciara akan sangat beruntung karena memiliki seseorang seperti De di hidupnya. Andrew langsung menatap De dengan bola matanya yang membulat sempurna. Jadi benar, ada sesuatu di antara dokter tampan itu dengan putrinya. Akan tetapi Andrew merasa tidak percaya. "Cia, jangan bicara yang tidak sopan. Cepat minta maaf." Bukannya merasa bahagia karena anak gadisnya sudah memperkenalkan sang pacar, Andrew malah menganggap Ciara sedang berbohong. Sebab tidak mungkin orang seperti De mau dengan putrinya yang pecicilan. Ciara langsung mencebikkan bibir melihat reaksi Andrew. Kenapa ayahnya malah bicara seperti itu? Ish, Dedi ini yang bicara apa? Jelas-jelas dia adalah pacarku, iya, kan? Oh. Ciara meminta dukungan dari De, agar Andrew percaya bahwa mereka memang benar-benar pacaran. Tidak usah mengikuti kemauan anak ini, Dok, dia memang suka kurang ajar. Tolong maafkan dia ya. Tapi saya memang pacar anak Anda, Tuan, hari ini kami baru resmi jadian, ujar De, memperkenalkan dirinya pada sang calon mertua. Bahkan De langsung membungkukkan badan dan menyalimi tangan Andrew dengan sopan. "Maaf, Tuan, kalau saya lancang, tapi saya juga berniat untuk menjadikan Ciara istri saya." Tak hanya Andrew yang menganga, tetapi Clarissa juga melakukan hal yang sama. Dada Andrew terasa sesak mendengar itu semua. Apa yang sudah dilakukan oleh Ciara saat dia koma, sampai-sampai gadis itu bisa mendapatkan pria yang begitu sempurna di matanya. "Dokter De, apa Anda sedang bercanda?" tanya Andrew dengan terbata. Dia terus menelan ludah, sementara otaknya berpikir keras kenapa bisa. De tersenyum tipis dan memasang wajah serius, tidak ada tanda-tanda bercanda yang terbaca. "Tidak, Tuan, saya benar-benar ingin meminang Ciara, kalau boleh secepatnya." Andrew makin tidak bisa mengontrol nafasnya, dia melirik Ciara yang tersenyum lebar, menunjukkan gigi-giginya. Gadis cantik nan polos itu diajak menikah? Yang benar saja. "Tuan, tapi apa Anda tidak salah? Ciara itu tidak seperti yang ada dalam bayangan Anda." "Memangnya Tuan Andrew tahu apa yang saya bayangkan?" "Tidak juga, tapi..." "Dedi, kenapa berbelit-belit sekali? Cia itu sudah besar, sudah bisa jadi istri. Asal Dedi tahu, aku juga sudah pandai berciuman, iya, kan, Pou?" Lagi-lagi Ciara meminta dukungan dari De. Kini pria itu yang terlihat gelagapan, dia sedikit memejamkan matanya dengan kepala yang mendadak pusing. Kenapa juga Ciara menyebutkan bagian itu? Berciuman?
Berciuman dengan siapa kamu? Tanya Andrew dengan mata yang memicing. Selama ini Andrew tidak pernah melihat Ciara dekat dengan seorang pria. Mana mungkin Ciara melakukan hal-hal seperti itu, sebab dia benar-benar menjaga putrinya. Tentu saja dengan hap. Tangan dia lebih dulu hinggap di mulut Ciara. Jangan sampai gadis itu berbicara yang tidak-tidak tentang mereka. Mau ditaruh di mana wajahnya kalau Andrew sampai tahu? Tuan Andrew, saya dan Ciara benar-benar berpacaran, saya ingin mengajaknya menikah. Jadi, maksud dan tujuan saya datang untuk meminta restu Anda, ucap De untuk mengalihkan pembicaraan mereka. Pria itu melirik Ciara, dan memberi kode agar tidak bicara sembarangan. Gadis cantik itu mengangguk kecil, dan entah kenapa interaksi itu terlihat menggemaskan. Dari sana, akhirnya Andrew percaya bahwa Ciara tidak berbohong. Baiklah, Dr. De, jika Anda memang benar-benar mencintai putri saya tidak bisa melarangnya, aku merestui kalian, memangnya kapan rencana kalian menikah? Mendengar itu De langsung tersenyum lega. Secepatnya. Setelah De menyampaikan niat baiknya, pria itu lebih dulu pamit, karena dia ingin memberikan waktu pada keluarga kecil itu untuk membicarakan tentang Rihanna. De mengusap puncak kepala Ciara dengan sayang, sebelum dia keluar dari ruangan. Kalau butuh apa-apa, datang saja ke ruanganku, ucap pria berjambang lebat itu. Sebenarnya itu bukanlah sebuah tawaran, melainkan perintah agar Ciara datang setelah mereka selesai bicara. Namun, pria super duper gengsi itu tidak mungkin berbicara langsung pada intinya. Dia hanya memberi kode, berharap sang kekasih mengerti. Ciara menganggukkan kepala. Mo pasti datang, jadi Pou harus menunggu. Andrew dan Clarissa saling tatap, mereka melempar senyum melihat kelakuan dua sejoli itu. Di mata Andrew, De terlihat tulus dengan putrinya, ditambah umur pria itu sudah dewasa, De pasti bisa mengimbangi sikap kekanakan Ciara. De sudah keluar dari ruangan itu, tetapi senyum di bibir Ciara belum juga pudar. Dia terlihat lebih ceria dari biasanya, membuat Andrew pun merasa bahagia. Anak Daddy sudah besar-besar ya ternyata, yang satu ini bahkan sudah menyukai seorang pria dan berencana untuk menikah, ujar Andrew. Ciara dan Clarissa kompak terkekeh, mereka kembali duduk di antara dua sisi tubuh pria parubaya itu. Tapi semakin bertambahnya umur, aku malah takut, ungkap Ciara, tiba-tiba wajahnya berubah sendu, dia menggenggam tangan Andrew dengan bibir yang mengerucut. Kenapa? Aku takut Daddy semakin tua, aku tidak ingin kehilangan Daddy, cukup Mommy saja. Bola mata Ciara berkaca-kaca, dia menunduk dan mulai terisak. Berjanjilah untuk terus di samping Cia sampai kapanpun. Walaupun nanti Cia sudah memiliki keluarga baru, tapi Daddy, Kla, dan Bunda tetaplah segalanya. Cia ingin kita selalu bersama. Clarissa tidak dapat menahan air matanya, dia memalingkan wajah dengan bulir bening yang sudah meluncur deras. Sementara Andrew hanya bisa tersenyum, meski batinnya pun ikut merasa haru. Andrew mencoba mengangkat dagu Ciara, lalu setelah itu tangannya menggenggam tangan kedua anak gadisnya. Percayalah, Daddy tidak akan kemana-mana, simpan Daddy di hati kalian, maka selamanya kita akan bersama. Daddy akan terus menemani Cia dan Ara, jika perlu mengorbankan nyawa, Daddy akan siap melakukannya dan untuk Bunda Ana, ingat, jangan pernah membenci dia seburuk apapun masa lalu itu, kalian harus percaya bahwa dia melakukan itu semua untuk melindungi kita. Bunda adalah orang baik, Daddy mencintainya seperti Daddy mencintai Mommy Cia, jadi Daddy tidak akan pernah membeda-bedakan kalian. Kalian putri Daddy, dan Daddy adalah ayah kalian. Jika kalian memiliki masalah yang memang bisa diceritakan,
ceritakan pada Dedi, meski kalian sudah menjadi seorang ibu sekalipun." Mendengar itu, Ciara menggigit bibir bawahnya dengan sangat kuat, tetapi semua itu tidak ada gunanya. Sebab tangis Ciara langsung pecah saat Andrew mengelus puncak kepalanya. Tak berbeda jauh dengan Clarissa. Sumpah demi apapun, dia sangat bersyukur. Dia merasa menjadi manusia yang beruntung karena memiliki ayah sambung seperti Andrew. Bahkan di saat dia membenci tindakan Rihanna, Andrew yang telah dikhianati dengan mudah memaafkan dan mau mendengarkan penjelasan ibunya. Kenapa dia yang sebagai tidak bisa? Kenapa dia hanya mengandalkan emosi sesaatnya? Sudah, jangan menangis. Dari Dedi bangun sampai sekarang lagi-lagi kalian seperti ini. Dedi bosan tahu. Dedi bangun karena ingin tertawa bukan disuguhi air mata. Protes Andrew. Ia berusaha menenangkan kedua putrinya. Itu salah Dedi. Kenapa setiap Dedi bicara selalu pakai perasaan? Kita kan jadi baper, timpal Ciara dengan sesenggukan. Hei, siapa yang mulai duluan? Tentu saja Dedi. Loh, kenapa Dedi? Karena Dedi seorang pria, timpal Clarissa sambil mengusap air matanya. Andrew terlihat kebingungan. Dia menatap Clarissa dan Ciara secara bergantian untuk meminta jawaban. Memangnya kenapa dengan seorang pria? Dikarenakan masih ada sisa waktu istirahat makan siang, Alana menggunakan kesempatan itu untuk menemui De di ruangannya. Sebab dia sempat melihat pria berjambang lebat itu keluar dari salah satu kamar pasien, sementara tugasnya sudah dialihkan kepada Dr. Darwin. Alana sedikit menarik nafas dan membuangnya secara perlahan-lahan. Dia menyelipkan anak rambutnya yang menjuntai, ingin terlihat serapih mungkin di depan De. Wanita itu berdehem, sementara tangannya bergerak untuk mengetuk pintu. "Dokter De, apakah Anda di dalam?" Tanyanya untuk sekedar berbasa-basi, padahal dia sudah sangat yakin bahwa De benar-benar ada di dalam sana. Wanita itu berusaha untuk menampilkan senyum terbaik, sebelum De membuka benda persegi panjang itu. Di dalam ruangan, De menautkan kedua alisnya saat mendengar suara ketukan. Dia yang saat itu sedang memerhatikan foto Ciara, berganti dengan memasang telinga. Karena dia mendengar suara seorang wanita, dia berharap bahwa itu adalah kekasihnya. Namun, harapan De harus pupus, sebab dia sangat mengenali suara itu. Ya, suara itu adalah milik Alana. De langsung memutar bola matanya jengah. Untuk apa wanita itu datang kemari? Bukankah ia sudah bilang, sedang tidak ingin diganggu? Tak ingin berurusan lebih panjang dengan Alana, akhirnya De bangkit. Dia tidak akan mengizinkan wanita itu masuk, sebab De tahu siapa Alana. Wanita yang kerap membuatnya merasa risih, karena dia benar-benar tidak menyukai sikap Alana yang dinilainya berlebihan. Bukannya senang, semua itu malah terasa memuakkan. Pria itu menggerakkan kenop pintu, seiring benda itu berputar senyum di bibir Alana semakin bertambah mengembang. Wanita itu ingin mengambil kesempatan sebaik mungkin, karena ibu dari pemilik rumah sakit ini pun terlihat mendukungnya. Jadi dia harus berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan De. Alana langsung mengangkat kepala begitu tubuh jangkung De berdiri tepat di depannya. Namun, lengkungan di bibir wanita itu sedikit memudar, saat ia melihat De memberikan sebuah tatapan tidak senang. "Ada apa? Aku tidak memiliki waktu banyak karena hari ini aku sedang tidak ingin diganggu. Selain hal genting, jangan pernah ketuk pintu ruanganku," ucap De, sudah mewanti-wanti Alana agar tidak membuang-buang waktunya. Namun, wanita itu sepertinya sudah tebal muka. Dia percaya diri sekali bahwa De sebenarnya mudah diluluhkan asal dia mau berusaha.
Wanita yang memakai lipstik merah menyala itu tersenyum. Aku hanya ingin bertanya apa kamu sudah makan siang, kalau belum biar aku menemanimu, kebetulan aku baru selesai memeriksa pasien, jadi baru bisa istirahat. Maaf Dokter Alana, sepertinya ucapanku sudah sangat jelas, aku sedang tidak ingin diganggu oleh si apa pun. Ketus pria itu, bahkan dia sampai mengeja supaya Alana lekas enyah dari hadapannya. Tapi aku hanya... Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Abis sudah kesabaran De untuk menghadapi wanita gatal itu. Sedari tadi dia masih memberi sedikit toleransi, tetapi sepertinya Alana tidak mengerti akan hal itu. Sorot mata De menajam, membuat Alana meneguk ludahnya dan tak mampu bicara. Tak ingin semakin kesal, akhirnya De memutuskan untuk masuk kembali ke dalam. Namun, niatnya terurung begitu melihat Ciara yang melangkah dengan ceria menuju ruangannya. Seketika pandangan mata itu berubah melunak, bahkan tanpa sadar De menarik kedua sudut bibirnya hingga membentuk sebuah lengkungan. Puh! Panggil Ciara, dia semakin mempercepat langkah begitu melihat Alana bersama kekasihnya. Sedang apa kalian berdua? Tanya Ciara saat ia sudah berdiri di antara De dan Alana. Gadis itu memicing curiga, membuat Alana merasa kesal. Bisa-bisanya Ciara berbicara seperti itu? Apa gadis itu lupa bahwa dia juga salah satu dokter di rumah sakit besar ini? Itu sama sekali bukan urusanmu. Jawab Alana dengan nada ketus. Dia menatap Ciara tajam, seperti menatap seorang musuh. Mendengar itu, Ciara malah membusungkan dada. Di mata gadis itu, Alana telah mengibarkan bendera perang. Mengalah? Tentu saja tidak. Tentu saja ini semua menjadi urusanku. Memangnya siapa kamu? Hanya gadis cleaning service yang mengaku-enggaku sebagai keponakan Dokter De. Hah, ternyata Alana belum tahu siapa dirinya. Ciara melangkah dan sengaja menyenggol bahu wanita itu dengan keras hingga ia berdiri di samping De. Sekarang aku kekasihnya, kamu mau apa? Kelopak mata Alana langsung membulat sempurna mendengar penggakuan Ciara. Alana menatap tangan Ciara yang bergelayut manja di lengan De, dan pria itu sama sekali tidak marah. Jadi benar, mereka memiliki hubungan lebih dari sekedar om dan keponakan? Apalagi yang ingin kamu dengar? Apa semuanya kurang jelas? Ujar De, membuat Alana semakin mati kutu. Aku capek berdiri terus, keluh Ciara sengaja memotong ucapan Alana. Kalau begitu ayo masuk ke dalam, biar aku pijat kakimu. Ciara mengangguk setuju. Tanpa memedulikan Alana, kedua orang itu langsung masuk begitu saja. Bahkan suara pintu yang terbanting keras sangat jelas di telinga Alana. Alana langsung mengepalkan tangannya.